Ya, pemirsa, selamat pagi. Hari ini Rabu 9 Oktober 2024 ya. Kali ini kita masih dalam rangkaian membahas pemikiran saya, gagasan visi saya untuk memperbaiki apa yang ada di Indonesia dalam satu kerucut narasi yang bernama Reset Indonesia. Di episode yang kesekian ini lah pokoknya. Ya. Kali ini kita akan bahas tentang Palestina ya. Tepat tanggal 7 Oktober 2024 hari Senin kemarin itu adalah peringatan 1 tahun peristiwa penyerangan membabi buta kepada Palestina yang dilakukan oleh negara haram Zionis Israel. Jadi selama setahun terakhir ini banyak banget peristiwa yang terjadi ya dalam hal itu. Mulai dari rumah sakit Indonesia yang dimaling paksa sama Zionis Israel dan jadi basis persenjataan mereka. Kemudian kantor Al Jazeera di Palestina dipaksa tutup. Kemudian sejumlah tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Palestina seperti Ismail Haniyah dan Hasan Nasrallah tewas dibunuh sama Zionis Israel ya. Tapi ada juga perkembangan terbaru yang mengatakan ada upaya untuk menyeret Israel itu ke International Criminal Court atau Mahkamah Kriminal Internasional untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi selama setahun ini gitu. Diinisiasi oleh Afrika Selatan itu ya. Nah, teman-teman semuanya yang saya hormati, yang saya mau bahas kali ini adalah Indonesia ini kan termasuk salah satu negara yang kalau boleh saya bilang adalah negara yang istiqomah dan konsisten dalam memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan dari Palestina ya. Tapi semangat itu saya nggak lihat di masyarakat awam ya, karena masih banyak saudara-saudari kita yang terjebak dengan narasi, oh ngapainlah kita mikirin negara orang, jauh-jauh peduliin negara orang, sementara yang dekat aja kita cuekin, kita abaikan. Bukan begitu. Saya tuh yakin 100% kita ini masih ada kok kepedulian kepada orang-orang terdekat kita, kepada anak kita, kepada kakak kita, kepada adik kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudari kita, kepada keluarga kita. Masih ada kepedulian itu mutlak, teman-teman. Itu pasti ada. Pasti ada itu. Gak perlu khawatir, gak usah diajarin juga orang akan peduli sendiri kok. Gak usah khawatir, orang masih akan peduli itu. Pasti ada yang peduli ya kan. Yang orang-orang terdekatnya ada kok ya, ada. Cuman ini kan saudara-saudari kita di Palestina ini kan mohon maaf lahir batin gitu ya, mau makan aja nggak bisa, mau makan minum pakaian aja mereka nggak ada ya, rumah mereka hancur lebur, kita kirim bantuan di maling Zionis Israel, dibegal, dirusak. Ya enggak? Iya. Kok kita malah sibuk berhura-hura, sibuk berpesta pora, sibuk bersenang-senang ria. Makanya kemarin itu saya memilih nggak datang ke acara ulang tahunnya Rano Karno atau Sidul di Lebak Bulus itu tanggal 8 Oktober 24 kemarin. Tanggal dimana saya ironisnya baru nerima informasi. Tanggal 7 Oktober 24 kemarin ada aksi bela Palestina depan kedutaan Amerika Serikat di Medan Merdeka Selatan, Jakpus.
Saya nggak nerima informasinya, makanya saya nggak datang. Bukan karena saya nggak ada duit. Ya nggak ada duit itu faktor lain. Tapi faktor utamanya informasinya nggak sampai ke saya. Padahal saya mau aja datang. Iya, saya mau aja datang. Tentang ke acara itu. Jadi makanya Palestina ini kan sampai sekarang ini negara yang masih terjajah. Kalau kita bicara Palestina, kita bukan hanya perang agama yang terjadi di situ. Ini krisis kemanusiaan, humanitarian crisis. Krisis kemanusiaan. Palestina itu bukan hanya Arab Islam aja, ada Yudaismenya, ada Kristennya, ada orang-orang yang beragama lain, orang yang non Arab di Palestina pun juga ada. Mereka semua apa saja juga sama. Jadi makanya sudahlah. Ya, Indonesia ini kan masih terus vokal dalam memperjuangkan keberadaan dan kedaulatan Palestina. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana kita berempati lebih dalam kepada saudara-saudari kita di Palestina, bagaimana menguatkan semangat kita, menguatkan militansi kita sebagai negara dalam memperjuangkan kedaulatan, keberadaan, kemerdekaan Palestina, sekaligus juga melawan mereka-mereka yang pro terhadap penjajah Zionis Israel yang ada di Indonesia. Bahkan konyolnya lagi, ada diaspora kita di Amerika Serikat sono minta nanti Presiden Prabowo ikut memulihkan hubungan dengan Israel seperti beberapa negara mayoritas Islam lain. Amit-amit jabang bayi, jangan sampai terjadi dah yang kayak gitu. Haram hukumnya. Itu tuh orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang kebingungan nyari dalil. Katanya di Yerusalem atau Baitul Maqdis itu disebut tanah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan yang mana? Ada lagi disebut Yerusalem itu tempat kedatangan Mesias yang mana? Padahal di perjanjian lama itu juga disebut satu-satunya Mesias juru selamat ya Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Gitu. Makanya yuk, daripada kita berpesta pora, berhura-hura ria, didiklah diri kita berempati kepada saudara-saudari kita di Palestina. Dan ayo tegakkan militansi kita bahwa Indonesia terus bersama Palestina, dan kita dukung segala upaya perjuangan sampai Palestina benar-benar jadi negara yang merdeka dan berdaulat. Selamat pagi.